Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Ayo ketua kelasnya bimbing doa ini. Coba tutup cakrak berdoa mulai. Hari ini berangkat semuanya? Siapa yang berangkat? Sakit. Ya, semoga Pandu cepat sembuh ya. Semoga kalian yang di sini selalu sehat walafiat. Dan selalu semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk kalian supaya semangat, coba kalian berdiri dahulu yuk. Dahulu kita melakukan tepuk semangat untuk lebih semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih, silakan untuk kembali ya. Dan sini Ibu mau bertanya kepada kalian sebelum pembelajaran. Apa sih cita-cita kalian? Pintar, terus lagi yang apa itu? Ya, seru nih. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Iya, jadi guru, jadi direktur. Semua cita-cita kalian sangatlah mulia ya. Dan cita-cita kalian itu termasuk ke dalam mobilitas sosial naik. Kalau mengalami kenaikan ya. Contohnya Avista, tadi direktur, dan Seruni guru. Berarti dari guru itu pertama dari mahasiswa. Mahasiswa ke guru berarti mengalami mobilitas sosial naik. Seperti itu ya. Oke. Ya. Dan di sini Ibu akan mempresentasikan tentang KD ya. KD-nya itu tentang 3.2 menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nanti IPK-nya itu kalian bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, bentuk-bentuknya, dan presentasi. Selanjutnya ada tujuannya, sama ya. Di sini Bu Guru menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi nanti kalian berdiskusi bersama teman, terus presentasi maju. Selanjutnya sumber pembelajaran Bu Guru ambil dari internet dan buku siswa. Target capaian pembelajaran 60 ya, itu KKM-nya ya, masih sama. Penilaiannya ada
sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi nanti nilai sikap Bu Guru akan nilai proses belajarnya. Terus pengetahuannya nanti Bu Guru kasih soal untuk kalian. Terus keterampilannya kalian diskusi nanti maju presentasi. Nah ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kalian sudah belajar kemarin, sudah Bu Guru kasih soal, sudah kalian kerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk kalian sudah mengerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. Yang belum ditingkatkan lagi. Oke? Nah, sekarang materi sekarang yaitu tentang mobilitas sosial ya. Di mana mobilitas sosial itu perpindahan posisi seorang ya atau sekelompok orang atau lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan ataupun sama. Oke? Kalau mengalami kenaikan berarti mobilitas sosial vertikal naik. Contohnya mahasiswa menjadi seorang guru. Terus kalau turun berarti karyawan PT yang dipecat menjadi office boy karena melanggar peraturan. Terus kalau mobilitas sosial horizontal sama. Contohnya kalian kelas 8 ya, pindah ke sekolah lain karena mengikuti orang tua, tapi tetap sama levelnya kelas 8 berarti mobilitas horizontal sama, tidak ada kenaikan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, sekarang Bu Guru punya pretest buat kalian ya. Nah, pretestnya itu ada 2. Yang pertama untuk bagian pertama ini ya, yang terakhir penutup ya untuk evaluasi. Terus kalian kerjakan soal ini secara individu ya. Ya, yang kalian kerjakan itu soal pretest ke-1 ya. Kalian tulis nama kalian ya, terus kalian kerjakan. Ada 2 soal ya. Coba kalian amati contoh mobilitas sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, juga gambar ya. Terus yang nomor 2, kalian memilih ya secara vertikal. Kalian kerjakan dulu, Bu Guru kasih waktu 3 menit dari sekarang. Yuk dikerjakan. Kalau masih bingung, nanti tanyakan sama Bu Guru ya. Yuk kerjakan. Kerjakan. Oke, dikerjakan. Tulis nama dulu ya. Ada yang masih bingung ditanyakan? Yang cowok ada yang masih bingung? Ya, yuk bisa.
Selesai? Cuma 2 soal ya. Jadi coba kalian kerjain. Yang perempuan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Semua berarti ya? Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal pretest pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu tentang pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok masih sama seperti kemarin ya? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kalian melihat video. Di sini video mobilitas sosial. Setelah kalian melihat video yang kalian lihat itu ya, nanti ada pertanyaan dari ibu. Jadi ketika kalian lihat video, dicermati apa yang penting ditulis ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Oke? Di media sosial pernah ada video yang viral. Ada adegan dialog antara Panglima TNI dengan seorang taruna akademi militer. Intinya diketahui bahwa sang taruna datang dari keluarga prasejahtera, keluarga miskin. Nah, ini menarik karena selama ini ada citra bahwa untuk masuk ke akademi militer membutuhkan biaya besar, sehingga anak-anak miskin tidak punya tempat di sana. Faktanya tidak seperti itu. Karena apa? Karena hari ini saya menghadirkan 3 anak muda yang datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, yang ternyata sukses merintis karir di Tentara Nasional Indonesia. Tamu yang pertama, mari kita sambut Imam Bukhari. Makasih Imam. Apa kabar? Baik, selamat. Wah, komandan. Jadi kita udah siap, komandan. Komandan, siap. Wah, enaknya gitu. Silakan dulu. Terima kasih. Ya. Mas Imam, jadi umur Anda sekarang berapa nih? 34 tahun. Mayor. Mayor. Kalau lihat seragamnya TNI AD, tapi Anda ditugaskan kemana sekarang? Grup 1 Kopassus. Tugasnya apa di situ? Menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion 12 Grup 1 Yang paling Kopassus. penting ya. Anda lulusan akademi militer. Betul. Lulusan berapa? Saya lulus Akmil tahun 2006. Dengar-dengar dapat Adi Makayasa. Alhamdulillah. Akhirnya lulusan yang terbaik ini. Kalau tahu Anda ini berapa bersaudara ya? Saya 3 bersaudara. Anda nomor. Saya nomor 2. Nah, tapi ngomong pekerjaan orang tua dulu apa ya? Bapak saya tukang beca misalnya. Di mana itu? Di Malang. Berapa lama jadi tukang beca? Mulai saya lahir sampai saat ini masa ini. Saat ini, Ya, tapi sudah berkurang membantu ibu di warung. Anda nggak malu ngomong seperti ini depan kami semuanya? Saya tidak malu, malah itu menjadi suatu kebanggaan dan terus untuk meningkatkan motivasi saya untuk berkarya ke depan. Kalau ibu pekerjaannya apa? Sekarang di warung sembako. Sebagai anak maaf tukang beca, ibu jualan, kehidupannya mungkin sulit ya secara ekonomi ya. Sangat sulit waktu itu. Oh, bukan sulit aja, sangat sulit. betul. Baik, tapi sebelum Anda ceritakan masa lalu Anda dan bagaimana Anda kemudian bisa masuk akabri atau sekarang akademi militer dan bisa kemudian menjadi wakil komandan, nanti Anda ceritakan. Tapi sekarang kita lihat dulu perjalanan hidup Imam Bukhari. Mas Imam, tadi Anda mengatakan bahwa masa kecil Anda bukan cuma sulit, tapi sangat sulit ya, karena orang tua penarik beca, ibu dagang
sembako. Nah, yang saya ingin tahu sesulit apa hidup Anda waktu kecil itu? Waktu kecil terekam sangat jelas pada saat saya TK. Jadi saya tidak punya rumah tetap. Saya berpindah rumah, terhitung sampai saat ini 5 kali pindah rumah. Rumah macam apa ya Anda tinggalin? Seperti ruang tunggu tadi. Jadi hanya kecil. Luasnya gitu. Ya betul. Itu Dan lantainya 4 kali 5 atau kali 6 itu ya? betul. Bilik bambu. Gedek gitu ya? Gedek. Oke, ada bambu. Satu tempat tidur ya saya tidur berempat. Kalau sehari-hari bagaimana? Kalau sehari-hari kebetulan waktu itu ibu belum bekerja, Mas Andi. Jadi murni dari bapak saya, bukan beca. Jadi sehari-hari ya kami mengandalkan dari bapak yang mungkin sehari kadang-kadang dapat cuma 5.000, kadang juga tidak dapat penumpang, atau bahkan ya 10.000 itu tidak bisa menentu. Jadi dari situ saya selama belajar pesan dari orang tua karena sempat mau membantu waktu itu. Mau bantu apa? Membantu bekerja. Dengan kerja apa? Jadi waktu kelas 5 SD saya sudah sampaikan ke mak, saya kan manggilnya sama bapak, Pak, mak, saya tak bekerja, saya mau membantu bekerja. Kalau saya lihat anak-anak Kelas waktu 5 SD mau bantu apa ini? kelompok koran. Oh, Ya, jadi kalau pagi-pagi sebelum kita berangkat sekolah kan antar ke rumah-rumah, ya, pakai sepeda. Bapak saya bermaksud untuk membantu. Tetapi dari bapak dan mak saya menyampaikan, bilang, kamu tidak usah bekerja. kenapa? Tugasmu hanya sekolah, sekolah, dan sekolah. Urusan uang, biar bapak yang cari. Walaupun Anda tahu Walaupun kesulitan saya tahu kesulitannya seperti apa. Ya, dari latar belakang seperti itu, tidak ada kata lain. Saya harus belajar fokus untuk apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Oke, dengan apa yang Anda ceritakan tadi, penghasilan orang tua yang semata-mata dari ayah, bagaimana Anda dan adik-adik bisa sekolah ya? Untuk sekolah itu salah satunya dengan kondisi yang seperti itu, Mas Andi, saya terwujud untuk selalu memberikan yang terbaik. Alhasil selama saya mengikuti pendidikan pada saat SD, SMP, ya, alhamdulillah dapat beasiswa karena dapat ranking 3 besar terus. Sampai di sini ada kesamaan sama saya. Ranking ya. Anda dari atas, saya dari bawah. Tapi sama-sama urutan ketiga. Ini yang menarik nanti adalah bagaimana kemudian Anda bisa masuk akademi militer. Tapi kita lihat sejenak, saya akan segera kembali. Saya juga syukur alhamdulillah. Umur saya sampai detik ini alhamdulillah nggak tahu. Jadi Bapak juga nggak tahu. Lahir hari apa nggak tahu. Ya, Mas Imam, menarik ya, masa lalu Anda anak tukang beca, ibu waktu itu tidak bekerja, tinggal di rumah petak, pindah berkali-kali, sampai 5 kali ya, kontrak itu, bukan milik sendiri ya. Sekolah untungnya dapat beasiswa, karena Anda tergolong pandai. Kemudian saya dengar juga bahwa tidak mudah juga walaupun sudah dapat beasiswa, tapi untuk transportasi, uang makan, uang jajan itu bagaimana ceritanya? Kalau untuk transportasi ya menggunakan yang ada jalan kaki, Mas Andi. Jadi ke waktu SMP saya kurang lebih dari rumah ke sekolah itu 30 menit jalan kaki. Jadi Anda harus bangun lebih pagi gitu ya. Pagi jalan kaki, kita manfaatkan yang ada. Kalau untuk uang jajan ya kita terima dari bapak saya, dari orang tua. Kalau adanya kita dikasih 300 rupiah, ya saya bawa. Nah, dan maksimal itu 500 rupiah. Misalnya waktu itu Nggak pernah lebih dari itu. tidak pernah lebih karena tidak ada. Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk akademi militer, akademi angkatan darat ya? Waktu SMP, Mas Andi, kelulusan SMP, saya bertekad bahwa saya harus mencari sekolah yang minimal saya siap kerja waktu itu. Karena dengan kondisi orang tua, saya berpikir sebenarnya kuliah tidak mungkin buat saya. Jadi saya harus siap untuk sekolah yang bisa mencetak saya bekerja. Waktu itu terpikirkan apa? Waktu itu terpikir STM, dan yang kedua ada penawaran SMU Taruna Nusantara di Magelang. Kebetulan ada senior yang promosi, saya tertarik dengan promosi dari senior saya. Ini sudah gratis, SMA-nya 6 bulan, tidak ada biaya, bahwa kita dapat uang 1 juta
SMA Taruna Nusantara dan alhamdulillah saya langsung masuk SMA Taruna Nusantara. Dari situ SMA Taruna Nusantara ada juga setiap tahunnya di SMA itu diadakan pertemuan alumni. Ada yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian dari sipil, dan sejak kelas 1 saya sudah menetapkan saya berkeinginan untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Karena kalau kuliah saya kira untuk biaya kos dan sebagainya tidak mungkin untuk orang tua saya, sehingga saya dari SMA 1 kelas 1 sudah menetapkan diri bercita-cita menjadi perwira Angkatan Darat. Nah, setelah Anda lulus masuk Taruna, bagaimana reaksi orang-orang di kampung? Karena saya dengar ada komunitas tukang beca itu ya, komunitasnya ayah Anda itu ya. Apa reaksi mereka ketika melihat anak salah satu dari anggota komunitas bisa masuk Taruna, kita lulus Taruna? Jadi rekan-rekan pekerjaan bapak saya itu bangganya luar biasa, bahwa tersiar kabar, wah imam sudah sukses, gajinya sudah besar, gajinya sudah gede, Pak. Wah kamu nggak usah kerja, tidur aja di rumah ada imam. Padahal masuk? Padahal Taruna. Oh, saya jadi masih tahu. Ya saya anggap semua itu sebagai doa dari rekan-rekan yang turut berbangga mendoakan saya sampai menjadi seorang taruna waktu itu. Dan menarik karena Anda lulusan terbaik ya di Makayasa, kemudian ada penghargaan yang diberikan oleh komandan waktu itu ya. Betul. Ditanya harusnya apa dapat rumah, tapi kemudian Waktu itu kami waktu lulusan di Makayasa dapat peringkat nomor 1, ditanya saya mau renovasi rumah. Saya komandan, rumah saya tidak punya. Saya tidak ada rumah, saya tidak mau rumahnya orang. Oh tidak ada. Oh tidak ada. Oh iya. Ya sudah gini aja. Saya diberikan warung oleh Angkatan Darat, dia oleh warung sembako. Kenapa saat ini ibu saya bekerja di situ, Pak Sandi. Jadi saya diberikan hadiah warung. Itu warung aja atau dengan isinya? Benar dengan isinya. Alhamdulillah. Dengan syarat bapak saya tidak boleh becak lagi waktu itu. Jadi sudah tidak boleh becak dan harus mengelola warung itu dengan baik. Di sini ayah Anda tercinta ada ya, Ada. Pak Abdus Salam. Nah, kita undang Pak Abdus Salam. Didampingi oleh Ibu Siti Khotijah, sang istri tercinta. Yes. Wah, Pak Salam, apa kabar? Baik, Orang Malang. orang Malang Arodan. Udah bisa ngeguru. Ibu Siti, terima kasih sudah hadir ya. Tapi kok ganteng ini, nggak percaya saya ini tukang beca ini. Biasa. Oke, silakan duduk. Menarik sekali kita terima kasih ya. Pak Salam. Ya itu ya tadi ya. Tadi tentang anak tukang becak ya. Ya. Tadi itu sekilas cerita tentang anak tukang becak yang menjadi komandor Kopassus ya. Dari cita-cita yang itu ternyata membuahkan hasil ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Tetap semangat untuk meraih cita-cita ya. Oke. Di sini gue mempunyai pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian bisa lihat dari tayangan video tersebut? Ya, Asafa. Kesuksesan yang berawal dari mimpi, Bu. Iya, kesuksesan yang berawal dari mimpi. Bu Guru kasih ini ya, Candy. Candy ini mempunyai nilai. Oke, sama-sama. Ada yang mau menjawab lagi? Ada, Bu. Iya. Cita-cita anak becak yang berhasil, Bu. Cita-cita seorang becak yang berhasil. Iya, cita-cita anak seorang tukang becak yang berhasil. Oke, Bu Guru kasih nilai ya. Nilai ini bermanfaat buat kalian. Walaupun cuma Candy ya. Ada lagi? Yang Bu Guru kasih Candy? Novel, ya boleh? Semangat meraih mimpi. Iya, semangat meraih mimpi dan cita-cita. Oke, pinter sekali. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Yang laki-laki boleh? Ya, Farhan. Apa Han? Anak tukang becak menjadi komandor Kopassus. Iya, pintar sekali. Anak tukang becak menjadi komandor Kopassus. Kita kasih aplaus untuk Farhan ya.
Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Oh, ya. Kalau tidak, Bu Guru melanjutkan ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya ya kelompok ya. Jadi kalian kelompok yang kemarin masih sama ya. Berarti kalian mau kelompok. Ini Bu Guru kasih dia. Berarti sama-sama ya. Dia kelompok 3, terus Adit kelompok 4. Berarti mengelompok ya Mas? Mengelompok Mas? Mengelompok. Saling berhadapan. Saling berhadapan ya. Saling berhadapan ya. Ya, berhadapan. Ya, tugasnya itu ada 6 ya. Yang pertama itu kalian mengamati gambar yang sudah Bu Guru bagikan ya. Ada LKPD dan modul ajar. Ini ya, LKPD-nya nanti kalian amati gambar dibawahi dengan baik dan tepat ya. Terus yang kedua, ini ada gambar mobilitas sosial, ada 5 gambar. Nanti kalian tentukan gambar yang pertama itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial, apakah naik, apakah turun ya. Terus keterangannya, berarti keterangan dari pengertian yang gambar nomor 1 dan seterusnya. Jadi pahami? Bisa. Ya, sekarang kerjakan ya. Kalau ada yang masih bingung, tanyakan ke Bu Guru. Ya. Sambil kalian mengerjakan, Bu Guru menilai kalian ya. Dari perilakunya ya, tindakannya kalian diskusi, semua Bu Guru nilai ya. Ini jurnal sikap kalian, dan ketika kalian diskusi juga Bu Guru kasih nilai ya. Apakah diskusinya itu kompak atau tidak ya. Nanti ketika diskusi pun kalian Bu Guru nilai ya. Dari kekompakannya, dari kalian cara menyampaikannya, oke? Ya. Sip. Ya teman-teman, nomor 1 jawabannya ini ya. Mobilitas sosial adalah suatu proses perpindahan status atau posisi sosial seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah ruang sosial. Ya, Ini berarti kelompok 4 ya. Nah. Ini berarti kelompok berapa? Kelompok 3. Jawabannya kalian boleh dikerjakan di belakang LKPD atau mungkin di buku juga boleh ya.
kebijakan. Karena kehidupan sosial masyarakat. Nanti ya, ketika kalian maju, Bu Guru kasih apresiasi ya. Bu Guru punya hadiah ini ya. Ini ada HP Android ya. Mungkin ini HP Android ya. Nanti yang mau maju pertama, Bu Guru kasih HP Android untuk kelompok kalian ya. Jadi, ayo dikerjakan ya. Nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Ini masih banyak hadiahnya ya. Jadi yang maju pertama Bu Guru kasih HP Android ya. Tapi HP ya. Oke, yuk kerjakan. Contohnya kita jelasin dulu. Belum selesai. Belum selesai Pak, kamu yakin? Dari sosial media, dari sosial media selesai. Yang lain? Udah selesai? Ya. Yang perempuan, siapa yang mau maju pertama? Bu Guru kasih hadiah HP. Ya, boleh dulu. Ya. Belakang ya. Kelompok berapa sih? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 ayo. Silakan, depan. Nanti giliran ya. Pasti ada gilirannya. Lalu ya Bu Guru kasih nilai. Jadi nanti ketika kelompok 2 maju ya, setelah itu kalian memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 ya, supaya kalian mendapatkan nilai. Oke? Dimengerti? Ya Bu. Ayo kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial yang akan dibacakan oleh Madam. Mobilitas sosial adalah suatu proses perpindahan suatu atau posisi sosial seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah ruang sosial. Untuk bentuk mobilitas sosial, mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas vertikal naik adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan suatu atau perpindahan kedudukan sosial seseorang atau sekelompok masyarakat dari berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, Pak Heru memulai usaha dari nol, bahkan dia sering mengalami kerugian. Namun karena tekadnya yang kuat, dia bekerja keras meraih kesuksesan. Mobilitas vertikal turun adalah proses penurunan status atau perpindahan kedudukan sosial seseorang atau sekelompok masyarakat dari lapisan sosial tinggi ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contoh, Pak Mario seorang pengusaha sukses, namun karena usaha Pak Mario mengalami kebangkrutan, akhirnya beliau menjadi pengangguran. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, Pak Jaja merupakan manajer di perusahaan PT Gemilang. PT Gemilang membuka cabang di daerah Bali sehingga Pak Jaja dipindah tugaskan ke Bali untuk menjadi manajer di sana. Mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi merupakan perpindahan kedudukan seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Dalam satu garis keturunan, mobilitas intergenerasi bisa bersifat naik ataupun turun. B. Mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama.
Mobilitas geografi. Mobilitas geografi adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Perpindahan ini tidak serta merta merubah kedudukan status sosial seorang ataupun sekelompok orang tersebut. Mobilitas geografi lebih menekankan kepada proses perpindahan wilayah. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya? Dian dulu ya. Dian. Apa pengertian mobilitas sosial menurut kalian? Apa pengertian mobilitas sosial menurut kelompok 2? Sebentar ya, saya diskusikan dulu sama teman-teman. Ya, oke. Jadi teman-teman, menurut kelompok 2, pengertian mobilitas sosial adalah suatu proses perpindahan status atau posisi sosial seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah ruang sosial. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jeniskan pengertian sosial dan contohnya. Kalau begitu, mobilitas sosial terbentuk menjadi beberapa. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas vertikal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Mobilitas sosial vertikal naik atau sosial climbing. Mobilitas vertikal naik adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau perpindahan kedudukan sosial seseorang atau kelompok masyarakat dari berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, Pak Heru memulai usahanya dari nol, bahkan dia sering mengalami kerugian. Namun karena tekadnya yang kuat, dia bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Sekarang beliau menikmati kesuksesannya menjadi pengusaha besar. B. Mobilitas vertikal turun atau social shrinking adalah proses penurunan status atau perpindahan kedudukan sosial seseorang atau kelompok masyarakat dari lapisan sosial tinggi ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contoh, Pak Mario seseorang pengusaha sukses, namun karena usaha Pak Mario mengalami kebangutan, akhirnya beliau menjadi pengangguran. 2. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan. Contoh, Pak Jaja merupakan manajer di perusahaan PT Gemilang. PT Gemilang membuka cabang di daerah Bali sehingga Pak Jaja dipindah ditugaskan ke Bali untuk menjadi manajer di sana. 3. Mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi merupakan perpindahan kedudukan seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi antara 2 generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Mobilitas intergenerasi bisa bersifat naik ataupun turun. B. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam suatu generasi yang sama. Mobilitas intragenerasi bisa bersifat naik dan turun. 4. Mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Perbedaan ini tidak serta merta merubah kedudukan atau status sosial seseorang ataupun sekelompok orang tersebut. Mobilitas geografis lebih menekankan kepada proses perpindahan wilayahnya atau migrasi. Contoh, transmigrasi, urbanisasi, dan lain-lain. Sudah jelas teman-teman? Sudah. Ya, udah dulu kasih ini ya, nilai buat kalian, candy. Ini bentuknya nilai ya, walaupun permen ya. Dimakan nanti ya, surat-surat pembelajaran. Ya, jadi bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, Kemudian presentasi dari kelompok 2. Yang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kasih HP Android ya untuk kelompok 2 yang sudah mau maju pertama, oke? Ya, kasih, ya sama-sama. Kasih tepukannya satu ya. Sangat baik ya, terima kasih. Ada yang mau maju lagi? Bu Guru masih punya HP Android? Ada Bu? Ya, punya Kak, oke. Punya Kak, silakan. Punya Kak.
Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu proses perpindahan status atau posisi sosial seorang atau kelompok orang dalam sebuah kelompok sosial. Bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas vertikal naik adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau perpindahan kedudukan sosial seorang atau sekelompok masyarakat dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, Kabero memulai usahanya dari nol, bahkan dia sering mengalami kerugian, namun karena tekadnya yang kuat dia bekerja keras meraih kesuksesannya. Mobilitas berturun adalah proses penurunan terus perpindahan kedudukan sosial seorang atau sekelompok masyarakat dari lapisan sosial tinggi ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contoh, Pak Mario seorang usaha sukses, namun karena usaha Pak Mario mengalami bangkrut karena dia menjadi pengangguran. Apa ada pertanyaan teman-teman? Ada yang bertanya teman? Saya Mustafa, boleh? jelaskan pengertian mobilitas horizontal serta contohnya. Jelaskan pengertian mobilitas horizontal serta pengertiannya. Yuk Mas. Mobilitas horizontal adalah perbedaan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama derajat. Mobilitas horizontal sering terjadi perubahan dalam derajat kedudukan. Contoh waktu merupakan mandat di perusahaan yang hilang. Ada yang bertanya lagi? Saya Boleh. sebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ya, juga bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial, mobilitas vertikal, mobilitas ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi, mobilitas intergenerasi, mobilitas intergenerasi, mobilitas geografis. Pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial menurut Paul Barton dan Anthony Gilton. Enggak, Mas? Ada yang bertanya lagi? Ya, guru kasih nilai ya buat kelompok satu yang sudah bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari bertanya? Berarti silakan tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih oplos buat kelompok 4. Ya, jadi guru kasih HP Android untuk kelompok 4. Oke. Ya, sama. Ya. Itu tadi kelompok sudah maju ya, bukan ya? Semoga yang sudah maju tetap semangat untuk kedepannya. Ya, oke, gitu ya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Coba, ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kalian pada siang hari ini? Siapa yang mau mengutarakan kesimpulannya dari diskusi kalian? Siapa yang mau? Eka? Boleh. Ya. Ayo Kak, berdiri Kak. Iya, betul sekali. Kasih aplaus yang meriah untuk ada nilainya ya. Nanti kalian kumpulkan candy-nya. Berapa kalian dapat candy? Oke? Itu nilai kalian ya. Terus ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya boleh. Siapa? Ya, Sisi. Kesimpulan dari kelompok 1 tentang mobilitas sosial adalah kita jadi tahu tentang perubahan atau peningkatan dari masing-masing mobilitas sosial. Iya, kita jadi tahu ya tingkatan dari mobilitas sosial itu sendiri. Guru kasih poin ke Desi ya. Terima kasih Desi.
atas kesimpulannya. Selanjutnya ya, di sini Ibu memberikan penguatan untuk kalian dari materi mobilitas sosial. Jadi seperti ini anak-anak. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada vertikal. Vertikal dibagi menjadi dua. Ada vertikal naik dan vertikal turun. Ini yang pertama berarti vertikal naik. Ketika vertikal naik berarti mengalami kenaikan dari yang tadi mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Dari guru kan beranjak dari mahasiswa, mahasiswa menjadi guru, berarti termasuk mobilitas sosial vertikal naik. Iya. Nah di sini contohkan menteri yang dilantik menjadi presiden. Kalian mau? Pasti mau ya, kepingin meningkat derajatnya ya. Nah ini berarti apa? Gambar apa? Iya, mobilitas vertikal turun ya. Kenapa mengalami penurunan? Karena mengalami mengalami kesalahan ya, seperti itu. Nah ini mobilitas horizontal yang tadi Ibu contohkan sama derajatnya. Ketika kalian pindah sekolah dari SMP Yusufia ke SMP lain ya, untuk mengikuti orang tuanya dalam satu kelas, tidak beda, sama, berarti termasuk mobilitas horizontal. Tidak ada kenaikan atau penurunan. Ini ya. Nah, selanjutnya mobilitas intergenerasi, ya, sama, ada naik, ada turun. Itu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan, ya. Yang digambar ada anak, ayah, istri, kakek, nenek itu ya, seperti fasenya kalian, sama ya. Terus selanjutnya mobilitas geografis. Nah ini, itu gambar apa ya? Urbanisasi ya. Nah itu perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Di sini mengalami apa? Perpindahan. Satu, mengalami apa? Mengalami apa? Ya, mengalami mungkin ada bencana alam. Terus lagi gempa bumi, ya sama ya. Bencana alam, gempa bumi, seperti itu. Nah, sekarang Ibu menyimpulkan dari pembelajaran mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu ya harus kalian benahi dari sedini mungkin. Untuk apa? Mengantisipasi kejadian yang tidak ingin kalian inginkan. Contohnya ya, kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses berarti beranjak dari semangat, kerja keras, gigih ya, supaya apa yang diinginkan menjadi tercapai. Jangan sampai mengalami mobilitas sosial turun. Mau nggak? Artinya naik ya, selalu naik. Dengan kenaikan berarti kalian harus berjuang, berusaha meraih mimpi yang sudah kalian impikan saat ini. Bukan begitu, anak-anak? Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai soal. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Soalnya kalian kerjakan soal pretest kedua, ya. Kalian kerjakan, kasih nama, jangan lupa kasih nama ya. Ya, kalian kasih nama. Yang dikerjakan soal kedua, jangan sampai salah. Jangan lupa ya, kalian kasih nama ya. Kalian kasih nama. Itu ada 2 soal ya. Guru kasih waktu 3 menit ya dari sekarang ya.
Yang laki-laki dari saya? Ya. Terima kasih ya atas soal tugasnya yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal pengetahuan untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan individu. Ini buat soal ya untuk PR di rumah. Untuk PR di rumah. Dan materi untuk pertemuan besok ya, kita akan beranjak ke materi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian persiapkan materinya supaya besok bisa lebih hebat lagi dalam menjawab soal dan berinteraksi dalam kelompok. Oke? Nah, di sini motivasi untuk kalian, tetaplah semangat meraih mimpi dan cita-cita yang kalian inginkan dengan semangat yang tinggi, kerja keras, tekad, apapun itu rintangannya, tetap istiqomah ya. Insya Allah kalian bisa. Guru yakin kalian adalah anak yang cerdas, yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk apa? Meraih mimpi-mimpi yang sudah kalian impikan saat ini. Oke, karena waktu sudah siang ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menjalankannya dan apapun tujuannya tercapai dengan lancar. Kalau teman, yuk ketua kelasnya nanti doa.